Maka pada suatu ketika sahabat Umar masuk ke dalam masjid, tiba-tiba ada pemuda yang dari mulai pagi dia berada di dalam masjid, beriktikaf, berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah. Sampai sahabat Umar pun waktu zuhur datang ke masjid, dia sudah ada di masjid lagi. Sahabat Umar pun masuk di dalam masjid, waktu asar dia masih berada dalam masjid lagi. Langsung ditegur oleh Umar bin Khattab. Wahai pemuda, sungguh Allah tidak akan menurunkan rizki dari langit. Belum, tidak. Tidak menurunkan perak dari langit, tidak menurunkan emas dari langit, tidak menurunkan uang dari langit, tidak menurunkan beras tidak dari langit, tidak. Tetapi kamu harus bekerja mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Itu ditegur keras oleh sahabat Umar bin Khattab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh Masjid Sabilul Muttaqin, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita semua pasti menginginkan kebahagiaan. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang tidak ingin hidupnya bahagia. Pasti menginginkan bahagia. Lalu bagaimana caranya agar kita mendapatkan bahagia? Bahagia bukan hanya sekedar hidup di dunia, tapi kira-kira kita mendapatkan kebahagiaan terus di akhirat. Karena hidup di dunia ini cuma hanya sementara. Hidup yang kekal dan abadi adalah kehidupan akhirat. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dalam muqaddimah yang tadi kita bacakan, yaitu terdapat dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Bahagia dalam Al-Quran biasa disebut dengan kata tuflihun. Mudah-mudahan kamu semua mendapatkan keberuntungan. Mudah-mudahan kamu semua mendapatkan kebahagiaan. Mudah-mudahan kamu semua mendapatkan kesuksesan. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa hidup bahagia, bisa hidup gembira, bisa hidup sukses? Maka minimal kita melaksanakan konsep yang memiliki bahagia, yaitu konsep dari Allah. Faidah qudiyatis sholat, ketika kamu telah selesai mendirikan sholat. Ini khususnya adalah ayat ini dikarenakan ada dalam surat Al-Jum'ah, maka ini adalah sholat Jum'ah. Tetapi ahli tafsir mengatakan bukan hanya sholat Jum'ah, tetapi sholat kewajiban kita yang lain. Ketika kita selesai melaksanakan sholat subuh, zuhur, asar, maka kita berupaya untuk senantiasa fantashiru fil ard. Tidak hanya duduk termenung di dalam masjid, hanya berzikir, berdoa, tetapi kita harus fantashiru fil ardi. Kita harus bertebaran ke muka bumi. Untuk apa? Untuk mencari karunia Allah. Apa artinya? Kita tidak cukup hanya kita berzikir. Kita tidak cukup kita hanya berdoa. Kita tidak cukup hanya beriktikaf di dalam masjid. Sementara kita punya kewajiban dengan anak istri kita. Kita punya kewajiban dengan diri kita. Apa itu? Menghidupi. Bagaimana caranya supaya hidup? Maka tentu kita harus makan, kita harus minum, kita pun harus memakai pakaian. Bagaimana caranya? Tentu kita harus bekerja.
Jadi pekerja ini adalah merupakan perintah Allah. Maka pada suatu ketika sahabat Umar masuk ke dalam masjid, tiba-tiba ada pemuda yang dari mulai pagi dia berada di dalam masjid, beriktikaf, berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah. Sampai sahabat Umar pun waktu zuhur datang ke masjid, dia sudah ada di masjid lagi. Sahabat Umar pun masuk di dalam masjid waktu asar, dia masih berada dalam masjid lagi. Langsung ditegur oleh Umar bin Khattab. Wahai pemuda, sungguh Allah tidak akan menurunkan rizki dari langit. Belum, tidak. Tidak menurunkan perak dari langit, tidak menurunkan emas dari langit, tidak menurunkan uang dari langit, tidak menurunkan beras tidak dari langit, tidak. Tetapi kamu harus bekerja mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Itu ditegur keras oleh sahabat Umar bin Khattab. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang kami hormati, mari kita bersama berupaya untuk senantiasa laksanakan pekerjaan kita tentu dengan sebaik-baiknya. Maka materi kali ini melanjutkan, yaitu pada waktu kultum sore hari tadi, yaitu kita harus memiliki etos kerja. Bagaimana kerja kita harus semangat. Maka daripada itu, Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita bekerja ketika masuk ke dalam komplek ini ataupun masuk ke dalam kilang, di sana ada kata akhlak. Ini luar biasa. Kita harus bekerja ini harus pakai akhlak. Akhlak boleh dikatakan dengan akhlak arti hakiki dan majazi. Artinya akhlak beretika. Kita harus memiliki akhlak, memiliki etika. Bagaimana cara bekerja? Ataupun akhlak di sini adalah akhlak yang menggunakan sinonim, yaitu amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Seandainya kita bekerja di perusahaan ini dengan amanah, subhanallah, luar biasa, kita harus bisa dipercaya. Bagaimana kalau kita misalkan memberikan pimpinan kita, memberikan pekerjaan kepada kita, kemudian kita tidak bisa dipercaya? Ada polisi kerja untuk menjaga jalan umpamanya, yang bagian polantas ternyata tidak melaksanakan kewajibannya, terdapat sesuatu hal yang akan terjadi. Pasti kita yang akan ditegur, yang bekerja di tempat itu. Begitupun pula kita yang berhadapan dengan mesin, kita bagaimana cara mematikan mesin, bagaimana cara menghidupkan mesin, bagaimana cara mengatur. Itu kepercayaan pimpinan sudah diberikan kepada kita. Kita harus menjaga kepercayaan ini. Inilah yang disebut dengan amanah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kemudian setelah amanah kita harus pun kompeten. Artinya kita harus terus belajar. Kenapa? Karena ilmu ini terus berkembang. Kemampuan kita harus kita tingkatkan. Tidak boleh kita mandek, tidak boleh kita pasif, tapi kita harus aktif. Makanya yang namanya belajar itu bukan hanya pada saat kita berada di meja bangku sekolah, di bangku kuliah, tapi terus yang namanya belajar sepanjang hidup kita. Nabi Muhammad mengatakan minal mahdi ilal lahdi, dari mulai ayunan sampai ke liang kubur, terus kita belajar, belajar dan belajar. Bapak dan Ibu kami hormati, kemudian kita juga harus harmonis. Artinya saling peduli, saling menghargai perbedaan. Banyak di tempat kita ini yang tidak sama dengan kita. Mungkin tidak sama keyakinannya, mungkin tidak sama apa yang telah kita lakukannya, tetapi kita harus saling menghargai, saling menghormati. Ini sangat penting. Karena ketika kita tidak saling menghargai, tidak saling menghormati, maka pasti dalam bekerja kita tidak akan menghasilkan hasil yang maksimal. Kemudian kita juga harus loyal. Artinya kita harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Tidak boleh hanya mementingkan diri sendiri, tidak boleh mementingkan hanya kepentingan keluarga belaka, tetapi bagaimana caranya supaya bangsa dan negara ini lebih makmur. Makanya dalam Quran disebut dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kemudian kita pun harus adaptif. Artinya kita harus siap untuk menghadapi perubahan. Karena setiap saat, setiap waktu pasti berubah. Kita harus mengikuti perubahan. Karena ketika kita tidak masuk dan tidak mengikuti perubahan, maka seperti Honosaurus. Bagaimana binatang itu yang hebat, tetapi sekarang sudah tidak ada. Kenapa? Karena sudah punah. Mereka adalah tidak bisa beradaptif.
Kemudian kita pun harus berkolaboratif, harus bisa bekerja sama, harus bisa bersinergi dengan teman-teman kita. Karena kemampuan kita terbatas, mungkin teman kita yang memiliki kemampuan, teman kita memiliki kehebatan, kita terus kolaboratif, yaitu bekerja sama dengan teman kita. Tidak bisa bekerja sendiri, tapi bekerja harus dengan tim. Maka sukses kita bukan sukses pribadi, tapi sukses dengan tim. Bapak dan Ibu kami hormati, demikian yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Qul i'malu fasayarkumullahu wa rasuluhu wal mu'minun. Bekerjalah kamu, karena pekerjaan kamu akan dilihat oleh Allah. Pekerjaan kita akan dilihat oleh Rasul. Pekerjaan kita akan dilihat oleh orang-orang yang beriman. Pekerjaan kita akan dilihat oleh teman-teman kita. Subhanallah. Makanya ketika kita betul-betul bekerja sesuai dengan tusi kita masing-masing, dengan tupoksi kita masing-masing, yakin dan yakin Allah akan memberikan berkah. Dan salah satu keberkahan itu kita mendapatkan promosi. Kenapa kita promosi? Karena pekerjaan kita dilihat oleh pimpinan kita, dilihat oleh pengawas kita. Siapakah yang menunjukkan? Teman kita, saudara kita. Akhirnya Allah menggerakkan hati seorang untuk mempromosikan diri kita. Makanya jangan aneh ketika teman kita mendapatkan promosi. Jangan aneh ketika saudara kita mendapatkan promosi. Hakikatnya mereka bekerja dengan tulus dan ikhlas. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini tidak dijadikan sebuah alasan untuk bermalas-malasan. Bulan Ramadan ini tidak dijadikan sebagai alat untuk bisa melemahkan kinerja kita, tapi justru di bulan Ramadan kita harus lebih ditingkatkan bekerja kita agar apa yang kita dapatkan mendapatkan berkah dari Allah dan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rezeki yang halal, yang barokah untuk kehidupan kita, keluarga kita, dan kita bisa berbagi dengan teman dan saudara kita. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada manfaatnya untuk semua. Akhirul kalam, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim. Engkau telah memerintahkan kepada kami untuk melaksanakan dan mendirikan sholat. Sholat sudah kami lakukan ya Allah. Sholat sudah kami kerjakan ya Allah. Berzikir sudah kami lakukan ya Allah. Berzikir sudah kami kerjakan ya Allah. Beritikaf sudah kami lakukan ya Allah. Berdoa pun sudah kami lakukan ya Allah. Dan saatnya sekarang ya Allah, kami kembali ke tempat kami untuk mencari karunia-Mu ya Allah. Berikan kesehatan kepada kami, kekuatan lahir dan batin kepada kami, kemampuan kepada kami, pengetahuan kepada kami. Bukakanlah pintu rizki kepada kami ya Allah, rizki yang halal, yang mudah, yang luas dan berkah ya Allah, agar kami bisa bertahan hidup di muka bumi ini, untuk bisa menghidupi kami, menghidupi keluarga kami, dan mampu berbagi dengan saudara dan teman-teman kami. Ya Allah, terimalah ibadah puasa kami, terimalah sholat kami, terimalah ya Allah, ya Allah, ya Allah, semua yang kami lakukan ya Allah, agar kami mendapatkan predikat orang-orang yang soleh di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah, kabulkan doa kami. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tasbihana wa tahlilana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana wa tadrib biha wujuhana ya Allah ya ilahil alamin wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al fi hadhil yawm asyari syarifatil mubarakati minas su'adil maqbulin wa taj'alna minal ashqiyil mardudin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika bil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.